Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, kembali bersama saya Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara pupuk kisrit, dolomit, dan kalsit. Adapun ketiga jenis bahan tersebut masih bisa dikategorikan pupuk, mengingat di dalamnya terkandung unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro, yang bisa dimanfaatkan untuk pemupukan sesuai dengan kebutuhan tanaman serta lahan budidaya kita. Apabila kita menjumpai ketiga jenis bahan tersebut, maka sedikit sulit kita untuk membedakan, karena dari bentuk, tekstur, dan strukturnya relatif sama, baik secara penampilan warna maupun bentuknya. Namun dari ketiganya, di mana kalsit dan dolomit lebih cenderung digolongkan sebagai kaftan atau kapur pertanian, sedangkan kisrit lebih cenderung dikatakan pupuk. Dan dari ketiganya hampir semuanya berasal dari alam, sehingga ketiganya tidak perlu dan tidak bisa digolong-golongkan sebagai pupuk organik atau pupuk kimia, mengingat ketiganya itu ya memang merupakan hasil murni dari alam yang digiling, kemudian diproses dan dihaluskan, lalu dikemas. Andai pun saja ada penambahan-penambahan itu tidaklah terlalu banyak. Makanya saya sendiri juga sering heran atau bingung, bahwa karena fanatis buta dengan sesuatu hal, akhirnya akan menganggap segala sesuatunya itu seperti layaknya prasangka buruk kita. Karena memang ada beberapa, bahkan banyak petani yang bertanya ke saya, itu dolomit dan kalsit atau kapur pertanian itu tergolong organik apa kimia, Mas? Lah ini maksudnya gimana gitu? Lawang jelas-jelas itu bahannya dari batuan alam, masih digolong-golongkan. Aneh toh. Maksud saya ya begini, boleh fanatis, tapi harus paham dulu. Jangan fanatis buta semua nanti digolong-golongkan sesuai prasangka kita gitu. Lah kalau ada yang menyatakan bahwa kapur pertanian baik dolomit dan kalsit maupun pupuk kisrit menjadi pupuk kimia atau bukan organik, bagi saya ya aneh gitu. Itu kan sama saja kita menganggap batuan-batuan yang ada di halaman rumah kita, yang ada di sungai-sungai, yang ada di cadas atau pegunungan, itu semuanya kimia gitu. Lah memang segala hal yang terjadi di muka bumi, apabila dikaji secara ilmiah, maka proses-proses untuk menjadikannya itu melalui proses kimiawi. Terjadinya batuan juga karena proses kimiawi dan proses fisika. Maka yang perlu saya tekankan bahwa kita hanya bisa menggolongkan mana yang pabrikan, mana yang alami. Itu menurut pandangan saya. Tidak bisa kita golongkan organik dan kimiawi, itu ya sulit. Dan kemudian daripada itu, meski apapun yang diprasangkakan bahwa bahan ataupun pupuk, meski itu sekelas pupuk urea ataupun ZA atau NPK yang diproses melalui pabrikan, tapi dalam aplikasinya sudah diramu dengan pola-pola melibatkan organisme hidup atau bahan-bahan yang dihasilkan dari organisme hidup, itu secara langsung sudah merubah struktur kimiawinya menjadi bahan-bahan yang dianggap mereka-mereka yang fanatis dengan organik itu sudah aman, karena sudah melalui proses kimiawi atau metabolisme atau fisiologi, baik secara proses oksidasi reduksi dan sebagainya. Maka dengan kondisi demikian sudah dipastikan akan merubah sifat, karakter, bentuk, dan struktur dari bahan-bahan yang kita anggap sebagai bahan non-organik, sehingga akan menjadi lebih aman sesuai yang diharapkan bagi sahabat dan rekan tani yang beranggapan ataupun punya fanatisme organik. Wis ngono wae. Yang penting apapun bahan yang kita gunakan memang benar-benar bisa menunjang kesehatan tanaman dan produktivitasnya dalam bertumbuh dan berkembang. Karena pada dasarnya kita sebagai petani, yang kita buru dan kita kejar adalah produktivitas. Dengan produktivitas kita bisa mendapatkan income yang lebih dari biasanya, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan kita dan keluarga dari biasanya juga. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan segala sesuatu di luar biasanya, tapi yang kita lakukan masih dalam taraf biasanya,
maka jangan harap kita bisa mendapatkan hal-hal yang bersifat luar biasa. Karena Tuhan sendiri juga menghendaki kita harus bisa berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan hal-hal yang di luar biasanya, agar bisa mendapatkan berkah yang lebih dari biasanya. Lah tapi kalau kita terlalu fanatis dengan salah satu anggapan dan golongan, toh pada akhirnya yang kita jual tadi harganya sama, produktivitasnya tidak bisa luar biasa, kecuali apabila kita ingin mengkonsumsi sendiri. Ya monggo silahkan. Lah kalau kita terpatok dalam salah satu golongan, mohon maaf, kita hanya menggunakan organik saja tanpa melakukan hal-hal atau terobosan untuk menunjang produktivitas, ternyata hasilnya juga biasa saja. Kemudian harga jualnya juga sama saja, kalaupun berbeda ya paling hanya beda-beda ya 500 sampai 1000 rupiah per kilogram. Dan dengan bangganya kita bilang, oh ini beras saya, oh ini melon saya, oh ini semangka saya, pembelinya orang kaya karena dianggap aman, organik dan sebagainya. Menurut saya itu ya belum saatnya kita bicara seperti itu, karena kondisi petani kita itu masih miskin. Lah kalau kita terpaku dengan anggapan yang sama seperti itu tanpa pemahaman yang jelas, maka menurut saya itu justru kita akan semakin mensehatkan dan mensejahterakan orang-orang kaya. Lah kalau orang-orang kaya ini semakin sehat dan semakin sejahtera, ya maka akan banyak orang-orang kaya yang ngakali kita. Ya kenapa demikian? Mereka tambah sehat, otomatis daya jangkau akal tenaganya juga akan lebih luas dan lebih panjang, yang pada akhirnya akan mengurangi jatah-jatah kesejahteraan orang-orang miskin seperti kita petani. Lah apalagi yang kita sehatkan dan kita sejahterakan para pejabat-pejabat koruptor, ya udah pasti tambah entek kita. Intinya sejahterakan dulu diri kita, keluarga kita, baru orang lain. Maka itu dengan pola-pola panduan budidaya yang baik dan benar, saya pribadi berharap teman-teman itu bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas, sehingga akan meningkatkan hasil panen atau mengurangi resiko kegagalan yang pada akhirnya akan membuat keluarga kita lebih sejahtera, sehingga posisi kita sebagai petani tidak sembarangan untuk diremehkan atau sebagai objek politik praktis dan sebagainya. Ya karena apabila kesejahteraan petani ini semakin meningkat, maka akan mengurangi hal-hal ataupun tindakan-tindakan di luar yang sewajarnya dari mereka-mereka yang di atas level perekonomian dan kesejahteraan kita. Sebagai contoh umum yang ada di lapangan, di kampung atau di desa kita saja, bahwa seorang agen, pengepul ataupun penyalur yang mengambil hasil panen kita, apabila menemui atau mengambil hasil panen dari petani-petani yang dianggap sejahtera, akan berlaku dan beradab lebih sopan apabila dibandingkan dengan ketika mereka menghadapi petani-petani miskin. Sehingga dengan kondisi kemiskinan petani itu, agen, pengepul dan sebagainya itu akan bertindak semau dia, harga sesuka hati dia dan sebagainya. Hal itu menandakan bahwa hukum sosial itu kejam, di mana mereka yang lebih sejahtera akan lebih dipandang oleh mata mereka-mereka yang melihatnya. Bahkan secerdas apapun, sebermanfaat apapun kita, apabila tidak didukung dengan taraf kesejahteraan, marwah dan martabat yang lebih baik, maka kondisi tersebut hanya akan berlaku sia-sia, meskipun kita punya niatan yang baik untuk bisa merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi sahabat dan rekan tani, mohon maaf ya, ini terlalu ngelantur banyak akhirnya. Saking mikir kok kadangkala masih banyak ya teman-teman yang ngeyel. Tapi ngeyelnya itu kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi keadaannya sehari-hari. Fanatis dengan segala sesuatunya, tapi untuk apa kalau tidak meningkatkan atau menunjang kesejahteraan hidup dan keluarganya? Itu maksud saya. Sejahteralah dulu, baru kita bisa fanatis dengan salah satunya. Jadi kita lanjutkan ya sahabat dan rekan tani, masalah pupuk kisrit, dolomit dan kalsit tadi, dimana pupuk kisrit adalah pupuk yang mengandung magnesium dan sulfur, atau kita bisa mengenal dengan pupuk magnesium sulfat. Bentuk dan struktur maupun warnanya juga hampir mirip atau sama dengan dolomit, hanya saja di pupuk kisrit ini kandungannya adalah magnesium sulfat atau magnesium dan sulfur atau belerang.
Yang saya sendiri dulu masih kecil sering menyebutnya pupuk abu, ya karena bentuk dan warnanya mirip seperti abu tersebut. Namun kebanyakan pupuk Kisrit ini ketersediaannya sulit kecuali di sentra-sentra perkebunan, karena memang banyak digunakan untuk tanaman-tanaman tahunan perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kemudian karet, dan tanaman tahunan perkebunan lainnya. Dan apakah pupuk tersebut bagus? Ya alhamdulillah, insya Allah bagus. Ya karena kandungannya magnesium dan sulfat yang sudah jelas-jelas kedua unsur hara ini tergolong unsur hara makro, di mana baik magnesium dan sulfur bisa punya peranan untuk menggantikan nitrogen dalam hal pembentukan hijau daun, yang nantinya diharapkan daun-daun itu akan lebih awet dengan warna hijaunya yang lebih bertahan lama. Di luar dari fungsi-fungsi lainnya, di mana dengan asupan magnesium dan sulfur juga bisa meningkatkan ketahanan tanaman khususnya terhadap patogen bakteri dan jamur, karena kedua unsur tersebut memang unsur-unsur yang kurang disukai dan kurang mendukung syarat tumbuhnya kehidupan bakteri maupun jamur serta virus. Selanjutnya untuk dolomit merupakan pupuk yang berasal juga dari batuan kapur yang digiling, yang banyak mengandung kalsium, magnesium, dan sulfur serta unsur-unsur lainnya berupa unsur mineral yang sering kita gunakan sebagai kapur pertanian, yang sama halnya dengan kalsit. Dan perbedaannya dengan kalsit, di mana kandungan pada kalsit itu lebih terfokus atau lebih dominan pada unsur kalsium serta mineral lain, karena memang bahan bakunya juga berbeda, di mana dolomit bahan bakunya berasal dari batuan kapur, sedangkan kalsit lebih cenderung bahannya berasal dari rangka atau tulang keras dari hewan-hewan seperti kerang, siput, dan lain-lain. Namun biasanya untuk jenis kalsit lebih dihargai tinggi dibandingkan dolomit, dan saat-saat ini juga memang agak sulit untuk mencari keberadaan kalsit dibandingkan dolomit. Hanya saja secara persamaan dan perbedaannya antara kalsit dan dolomit terletak pada kandungan bahannya. Jadi kalau untuk lahan-lahan dataran tinggi atau pegunungan, memang yang terbaik itu adalah kalsit. Karena sebagaimana kita pahami, kalau dataran tinggi atau pegunungan memang banyak mengandung batuan kapur yang insya Allah juga banyak mengandung sulfur maupun magnesium. Tapi kalau untuk dataran rendah, akan lebih baik disarankan menggunakan dolomit, mengingat di dataran rendah itu kadar sulfur dan magnesiumnya juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan dataran tinggi. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian ya, dari ketiga bahan baik Kisrit, dolomit, dan kalsit sama-sama mempunyai karakter yang sangat-sangat sulit untuk bisa terurai, terlarut, dan tersedia untuk tanaman. Maka apabila kita ingin mempercepat proses pelarutan, penguraian, dan ketersediaannya, teman-teman nantinya bisa mengikuti panduan-panduan pupuk peram, sehingga proses ketersediaannya ke tanaman nantinya bisa berjalan lebih cepat. Namun perlu juga saya tekankan bahwa apabila penggunaan ketiga pupuk tersebut, baik dolomit, kalsit, serta Kisrit, dengan tujuan untuk merubah sifat fisik dan sifat kimiawi tanah, khususnya dalam hal kesuburan, kegemburan, serta untuk menurunkan derajat kemasaman tanah, maka akan lebih saya sarankan digunakan dalam bentuk mentah tanpa melakukan pemeraman, agar reaksinya bisa lebih keras dibandingkan apabila kita gunakan ketiga pupuk tersebut dengan teknis pemeraman. Mengingat kalau dengan teknis pemeraman, tujuan kita adalah untuk mempercepat proses pelarutan, penguraian, dan ketersediaan unsur-unsur hara yang sulit seperti fosfat, kalsium, dan magnesium serta sulfur tadi, sehingga akan lebih cepat dimanfaatkan oleh tanaman. Tapi apabila kita gunakan sebagai sarana pengapuran untuk tujuan merubah kondisi sifat fisik tanah baik tekstur maupun struktur serta mengurangi pH tanah, ya akan lebih baik kita taburkan saja langsung, agar proses-proses kimiawinya pasca penaburannya itu bisa berjalan lebih lama dan lebih awet, selain daripada untuk bisa menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam tahapan-tahapan yang terbatas dan lebih lama. Jadi demikian ya sahabat dan rekan tani sekalian, mohon maaf bila pada kesempatan kali ini saya sedikit melantur. Namun dengan apapun yang sudah saya jelaskan, insya Allah semoga saja bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.